Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Singapura yang berjudul Ghost Child. Hayo kita mulai. Cerita berawal dari sebuah tempat di Indonesia. Seorang gadis bernama Na diselamatkan oleh seorang pria dari kejaran para berandal. Sebenarnya bukan pria ini yang membuat mereka takut, tapi ada sesuatu di belakang pria tersebut yang entah apa. Cerita lalu berlanjut ke Singapura. Gadis ini bernama Kim, seorang siswi yang tidak bersemangat yang gagal 7 dari 8 mata pelajaran. Karena itulah neneknya pun dipanggil. Kim benar-benar tidak tertarik belajar dan waktu istirahatnya pun dihabiskan dengan melamun, sedangkan minggu depan masih ada ujian yang juga sekaligus menjadi kesempatan akhirnya. Jika masih gagal nanti, maka guru pun berkata mereka sudah tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Gosip-gosipnya ibu Kim sudah meninggal karena penyakit kanker dan ayahnya sendiri kabur ke Indonesia. Sesampainya dia di rumah, ternyata ayahnya sudah kembali dengan membawa seorang wanita dari Indonesia. Jadi mereka itu adalah pria dan wanita di awal cerita tadi. Malamnya sewaktu mereka makan bersama, foto keluarga yang terletak dekat jendela itu jatuh yang diartikan oleh nenek, bahkan tidak hanya dia saja yang tidak setuju Na tinggal bersama mereka. Na pun tahu diri dan langsung berkata dia akan tinggal di hotel. Ayah Kim yang bernama Chun ini mencoba menenangkannya dengan berkata, segera dia akan menjual bisnisnya dan membelikan rumah baru. Di taman itu, seekor anjing entah kenapa menggonggong ke arah Na. Singkat cerita, setelah sepatah dua kata rayuan, akhirnya Na berhasil dibujuk untuk kembali ke rumah. Anehnya, mainan di taman itu bergerak kencang seperti ada yang menunggangi. Di kamar, Kim membuka kotak musik dan mengenang saat-saat bersama ibunya dulu. Malamnya nenek terbangun mendengar suara anak kecil yang tertawa dan di kamar Chun sendiri ada sesuatu yang bergerak di dalam selimut. Nenek lalu mencari tahu sumber suara anak kecil itu yang berasal dari kamar Kim dan ternyata hanyalah sebuah boneka. Nenek pun merapikan boneka dan box musik Kim, tapi box itu terbuka sendiri saat nenek keluar kamar. Besoknya Na ke pasar dan penjual malah bertanya dari mana asalnya dan kenapa memilih menjadi pembantu di Singapura. Parahnya lagi, dia berkata akan mengajak Na ke Sentosa untuk jalan-jalan seakan-akan Na ini benar-benar seorang pembantu yang kurang piknik. Siangnya, Chun mengajak Na pergi ke rumah temannya yang bernama Lim untuk menanyakan pembelian sahamnya. Saat itu, Lim berkata dia tidak bisa membahas itu sekarang. Di rumah, nenek yang sedang bersih-bersih seperti mendengar sesuatu dari kamar Chun. Dia pun memeriksa ke sana dan suara aneh itu datang dari sebuah lemari. Lemari itu lalu terbuka sendiri dan terlihat ada bekas cakaran di balik pintu lemari. Chun dan Na pun sudah kembali saat itu dan menanyakan apa yang terjadi. Awalnya nenek mau cerita tapi terdiam di saat melihat Na. Malamnya nenek mampir ke kamar Kim dan menanyakan kapan Kim akan membuang semua mainannya sedangkan Kim enggan karena semua itu pemberian dari mendiang ibunya. Nenek lalu memberikan semacam jimat pelindung kepadanya dengan alasan merasakan sesuatu yang aneh sering terjadi sejak ayahnya kembali ke rumah. Malam semakin larut dan Kim masih di depan komputer. Karena angin yang bertiup kencang, dia pun segera menutup jendela dan sekarang dia kaget melihat seperti ada yang baru saja mengetik di komputernya. Telepon berdering dan setelah diangkat hanya terdengar suara brebet. Kim mengira-ngira apakah mungkin itu adalah roh ibunya yang ingin memberitahu sesuatu dan dia pun mencoba mencari tahu cara mengetahui keberadaan roh dan bagaimana caranya menghubungi hantu. Akhirnya dia menonton video yang diupload oleh dukun ala-ala. Si dukun mengajarkan cara-caranya yang langsung diikuti oleh Kim. Pertama, tutup jendela lalu nyalakan lilin dan mengambil darah sedikit dari jari. Setelah itu lihatlah ke cermin dan sebut nama orang yang ingin ditemui 3 kali, maka hantu itu akan muncul di cermin. Kim melakukan itu semua tapi sedikit kecewa karena yang diharapkan tidak terjadi. Tak lama setelah itu lilin padam dan pintu kamar terbuka sendiri yang ternyata nenek yang hanya ingin menyuruhnya tidur. Setelah nenek pergi, Kim menyadari darah yang diteteskan tadi sudah tidak bersisa. Besoknya, waktunya ujian dan keajaiban pun terjadi. Pensil Kim bergerak sendiri dan mengisi semua kolom jawaban dengan mudahnya. Tak hanya itu, Kim juga berprestasi dalam olahraga renang. Temannya yang bernama Tiffany tidak terima dan menantangnya untuk berenang sekali lagi. Kim menerima tantangan itu dan memberikan syarat jika dia menang, maka Tiffany harus meminta maaf kepadanya di depan semua orang karena sudah sering menghinanya. Sebenarnya Tiffany sudah hampir menang, tapi tiba-tiba dia merasa ada yang menarik kakinya, bahkan ingin menenggelamkannya. Karena itu Tiffany langsung ditolong dan dia mengaku kakinya sempat kram tadi. Sebelum dia pergi, teman lainnya mengingatkan agar dia tidak melanggar perjanjian untuk meminta maaf.
Dengan kepribadian Tiffany yang seperti ini, dia meminta maaf dengan sangat tidak rela dan mendorong Kim sampai kakinya terbentur. Ternyata kaki Kim luka dan di ruang ganti, lagi-lagi grup Tiffany mengerjai Kim dengan mengambil baju yang tergantung di atas pintu. Kim keluar dengan handuk dan meminta bajunya kembali. Troy, si pria idaman sekolahan, kebetulan lewat yang langsung memberikan handuk dan celananya kepada Kim. Malamnya, Kim masih bertanya-tanya apakah ibunya berada di kamar sekarang dan piano mainan itu berbunyi seakan memberikan jawaban, sedangkan di kamar nenek, dia terbangun karena selimutnya ditarik. Di depan kaca pintunya, dia seakan melihat bayangan boneka yang tergantung dan langsung menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa di sana, tapi yang lebih menakutkan adalah selimut yang tergeletak di lantai seakan sedang mengcover sesuatu. Nenek lalu membukanya yang ternyata boneka tadi. Dia lalu memasukkan boneka itu ke dalam tempat sampah, tapi anehnya boneka itu menghilang dalam hitungan detik dan sekilas seperti ada suara teriakan. Nenek lalu kembali ke kamar dan melihat sesuatu yang ditutup selimut. Pelan-pelan dia mendekati dan sesuatu itu bergerak yang membuatnya kaget. Chun kebetulan datang dan selimut itu pun hanya tinggal selimut yang tampak normal. Nenek begitu yakin dia tidak mungkin salah lihat dan mengatakan kepada anaknya, banyak kejadian aneh di rumah ini semenjak kehadiran wanita itu. Nenek meyakini mungkin mendiang istrinya tidak senang, bahkan Kim juga berpikir seperti itu. Tentu saja Chun tidak sependapat dan menyuruh ibunya untuk kembali tidur. Besoknya di sekolahan, nenek kaget melihat nilai Kim yang langsung melejit. Di tempat lain, Na menemui Lim sendirian tanpa sepengetahuan Chun, sedangkan di rumah, nenek sibuk mencari kalung gioknya. Setelah itu sudah pasti ketebak apa selanjutnya. Nenek berkata kepada anaknya bahwa banyak barang yang hilang di rumah mereka sejak kedatangan Na. Chun membela dan berkata Na tidak mungkin mencuri dan menganggap mungkin nenek sedang capek. Kembali ke Na, dia meminta Lim untuk segera membeli saham Chun seperti yang dijanjikan dulu, tapi Lim mengatakan dia bisa tapi tidak ingin. Na menanyakan kenapa, sedangkan Chun sudah banyak membantunya selama ini, tapi menurut Lim, Chun lah yang banyak terbantu. Tapi apapun itu, semuanya bisa dibicarakan jika Na bersedia memberikan insentif, kata Lim sambil merabanya. Karena itu, Lim pun langsung digampar. Na menanyakan kembali apakah dia mau atau tidak membeli saham tersebut, yang dijawab tidak akan kecuali kalau dia mati. Mendapat jawaban itu, Na merasa tidak perlu berlama-lama, tapi sewaktu Na ingin pergi, Lim malah memaksa ingin melakukan pelecehan. Di rumah, Chun sendiri terus mencoba menghubungi Na tapi tidak tersambung. Setelah itu, box perhiasan Na sempat mencuri perhatian Chun. Cerita berlanjut ke sekolah. Kim semakin dekat dengan Troy dan malamnya di saat acara api unggun, Tiffany mulai ingin merusak nama Kim dengan mengatakan ayahnya Kim akan segera menikahi seorang pembantu dan meledeknya yang katanya itu ide yang baik untuk menghemat uang. Mendengar itu, Kim pun berjalan pergi dan tak lama setelah itu terdengar anjing melolong. Kembali ke rumah. Akhirnya Na pulang ke rumah dan beralasan dia baru saja dari pasar lalu pingsan karena merasa tidak enak badan. Alasan ponsel tidak tersambung karena kehabisan baterai, tapi Chun menanyakan adakah yang mau dia katakan. Na tidak mengerti maksudnya dan Chun langsung menanyakan kenapa kalung ibunya bisa ada di kotak perhiasannya. Na bersumpah tidak mencuri, juga tidak tahu kenapa kalung itu berada di sana. Chun pun memilih percaya dan dalam kesempatan itu, Na memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Tak lama terdengar gedoran pintu yang sangat kasar, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di luar. Bayangan hitam muncul tiba-tiba yang membuat Chun kaget dan gagang pintu bergerak cepat, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa. Cerita berlanjut ke para remaja ini. Sekarang mereka tertarik bercerita tentang hantu. Ini kisah tentang gadis yang mengakhiri hidup di perpustakaan, tapi kabarnya dia sebenarnya tidak mengakhiri hidup. Diceritakan saat itu hanya dia seorang yang masih berada di perpustakaan dan lampu tiba-tiba padam. Setelah itu dia melihat ada sosok berpakaian merah yang sedang duduk. Gadis itu lalu mengintipnya dari balik rak buku dan sekarang sosok itu sudah berdiri. Dia ketakutan tapi ingin mengintip kembali, tapi sosok itu sudah tidak ada. Ternyata sosok hantu itu sudah manjat ke atas dan balas mengintipnya. Tiffany tidak percaya dengan cerita itu dan langsung ditantang untuk pergi ke sana. Dia pun menerima tantangan dan berjalan ke sana sendirian sambil merekam. Sesuatu terlihat baru saja lewat di belakangnya yang tidak dia sadari. Merasa tidak ada apa-apa, dia lalu berjalan ke toilet dan di sini terdengar ada seseorang yang seperti sedang menggunakan toilet, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa merasa takut, dia masuk ke toilet dan ngeden dengan santainya.
Setelah itu terdengar lagi seperti ada seseorang yang baru saja masuk ke toilet dan bayangan itu berhenti tepat di depan pintu toiletnya. Karena penasaran, dia pun segera keluar dan memeriksa setiap bilik toilet yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai di taraf ini, dia masih santai dan ngaca yang lalu terdengar suara anak kecil yang menarik perhatiannya. Setelah itu entah kenapa tiba-tiba dia menghantam cermin seperti ada yang mendorong kepalanya. Teriakannya itu mendatangkan Troy dan Kim yang sedang duduk-duduk di tempat lain. Tiffany kembali dihantam beberapa kali lagi sampai akhirnya dia pingsan. Segera dia pun diangkut ambulans ke rumah sakit dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Kim sampai di gedung apartemen dan yang terasa menakutkan adalah boneka yang duduk di tangga sambil mengeluarkan suara tawa. Lift tidak bisa tertutup kembali sedangkan dia masih butuh 2 lantai untuk sampai ke apartemennya. Dengan terpaksa dia melewati boneka yang bisa melirik ke arahnya. Akhirnya sampai juga dia di kamar dan suara anak kecil itu masih terdengar juga mainan piano yang berbunyi sendiri. Kim menanyakan apakah dia yang telah melukai Tiffany dan tuts piano mainan itu pun kembali berbunyi. Kim memohon agar sosok yang ada di kamarnya itu untuk pergi karena dia merasa sangat ketakutan. Tuts piano lalu bergerak tidak beraturan yang mengeluarkan nada seperti orang marah dan akhirnya hancur. Teriakan Kim mendatangkan semua anggota keluarganya dan besoknya mereka semua mampir ke tempat penyimpanan abu mendiang ibunya. Setelah berdoa, Chun mendapatkan telepon yang mengabarkan Lim sudah mati karena kecelakaan. Waktu berlalu dan kehamilan Na pun semakin besar. Mereka lalu pindah ke rumah baru tapi Chun masih merasa bersalah di mana dulu dia pernah berharap Lim menghilang selamanya yang ternyata itu benar-benar terjadi. Di sekolahan, entah kenapa anak-anak tidak mau lagi bergaul dengan Tiffany, tapi Kim dan Troy lah yang masih seperti dulu. Di tempat lain, Na sedang memeriksa kehamilannya dan dia kaget melihat seperti ada tangan yang ingin mencekik janinnya di monitor USG. Kejadian aneh juga terjadi di rumah. Tiba-tiba banyak kelereng yang berjatuhan dan nenek menemukan barang-barang seperti dot anak, bola, kelereng, dan kain di dalam pot tanamannya. Setelah itu dia terpental dan tidak bisa menggerakkan badan. Kim yang baru pulang sekolah menemukan neneknya dan nenek pun dibawa ke rumah sakit. Nenek mengalami kelumpuhan yang tidak memungkinkan dia untuk menggerakkan badan ataupun berbicara, tapi tatapannya selalu mengarah ke Na yang seperti ingin mengatakan sesuatu. Dibutuhkan waktu terapi yang lama agar nenek bisa sembuh dan nenek pun akhirnya dibawa pulang. Malamnya, Na terlihat menangis dan membuang bungkusan sambil berkata maaf. Nenek yang sedang disuapin makan oleh Kim berusaha mengucapkan sebuah kata yang membuat Kim mencari tahu apa arti kata tersebut di internet. Maksudnya ternyata tuyul. Tuyul itu dikatakan adalah roh seorang janin yang disihir oleh dukun. Janin itu ditaruh di dalam toples atau guci yang memerlukan makanan manis seperti biskuit dan kadang darah untuk membuat mereka semakin kuat. Tuyul bertingkah seperti anak kecil dan pemiliknya memberikan mainan agar mereka terhibur. Kadang-kadang atas kemauannya sendiri, dia bisa mencuri dan membantu tuannya. Dia bisa menolong dan mencelakai bahkan membunuh. Jika dia sudah cemburu, hal-hal ekstrim bisa dilakukan saat mereka sudah benar-benar tidak terkendali. Karena itu, Kim langsung menemui Na dan menanyakan kenapa dia melakukan ini semua. Di depan ayahnya, Kim menuduh Na sudah memelihara tuyul yang telah mencelakai nenek. Kim mencoba membuktikan itu semua dengan memecahkan vas bunga yang ternyata sudah tidak ada barbuk yang tersisa. Chun lalu menyuruhnya untuk minta maaf karena sudah bersikap tidak sopan, tapi Kim menolak. Akhirnya, Na sendiri yang mengakui tapi dia mengatakan sudah membuangnya. Diceritakan dulu, kisah rumah tangga Na yang pertama tidak begitu bahagia, di mana suaminya selalu memukulnya walaupun kondisi Na yang sedang hamil besar. Setelah Na kehilangan anaknya, nasib mereka pun membaik. Uang mengalir seperti air tapi semua itu tidak berarti buat Na. Hatinya sudah mati sejak kematian anaknya. Setelah itu, Na melihat suaminya menyiapkan makanan sambil berkata, sebaiknya kamu mencuri atau aku tidak akan memberimu makan. Ternyata suaminya membawa janin mereka ke dukun untuk dijadikan tuyul. Tuyul inilah yang disuruh untuk mencuri dari tetangga dan selalu membuatnya menang di setiap perjudian. Tak lama setelah itu, orang-orang mengetahui perbuatan suaminya dan meminta tuyul tersebut. Na yang melihat suaminya sedang dipalak preman segera pergi dengan membawa bungkusan janin tersebut karena apapun itu, Na merasa itu adalah anaknya. Dia pun dikejar oleh segerombolan orang yang diceritakan di awal yang akhirnya mempertemukannya dengan Chun. Chun menanyakan apakah tuyul itu yang menghabisi Lim juga menyakiti ibunya dan Na menjawab dia hanya bermaksud ingin membantu suaminya. Chun kecewa karena Na merahasiakan ini semua darinya dan lampu rumah tiba-tiba padam. Di kamar lain terdengar suara barang-barang yang dibanting seperti orang marah. Mereka pun berjalan ke kamar dan mendapati kamar calon anak mereka yang sudah dalam keadaan berantakan.
Ada janin dalam toples yang terletak di box bayi, juga foto USG yang dicakar. Tuyul itu sudah pasti marah dan Nah hanya bisa menangis sedih melihat semua ini. Pintu kamar nenek terbanting dan mengunci sendiri. Barang-barang lemari seakan diobrak-abrik. Anak tuyul tersebut menampakkan diri dan tak lama setelah itu, pintu pun terbuka lagi. Kim dan ayahnya masuk dan menemukan neneknya yang sudah meninggal. Segera mereka ingin meninggalkan ruangan itu, tapi Chun malah terpental dan pingsan. Tuyul itu sempat memperlihatkan diri dan muncul lagi di belakang Kim. Sewaktu dia ingin mencelakakan Kim, Na datang dan menyuruhnya untuk berhenti. Na meminta tuyul itu untuk melepaskan Kim dan merelakan dirinya sendiri. Na mengalami pendarahan dan tuyul itu pun kemudian dibungkus kembali dengan kain. Dia akhirnya pergi meninggalkan keluarganya dan kembali ke kampung halamannya di Indonesia. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.